Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Hudur al-masyayikh al-kiram, para masyayikh yang semuanya tiang hormati dan tiang muliakan, bil khusus Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar NWDI Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, yang tiang cintai dan tiang muliakan pula seluruh pengurus NWDI, baik dari pengurus besar, pengurus wilayah maupun pengurus daerah yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Duyufanal A'izza, para tamu kami, baik dari jajaran pemerintah daerah maupun dari sahabat-sahabat yang bersama dalam perjuangan dakwah membangun Indonesia, membangun NTB, dan membangun atau melaksanakan dakwah Islamiyah. Yang saya banggakan, yang tiang cintai para kader, para santri dan santriwati, seluruh pengurus badan otonom dan non-otonom yang tiang hormati pula, bil khusus yang di sebelah kanan tiang para pengurus muslimat yang kena panas sidangih tapi nggak apa-apa. Nah, selalu di mana-mana muslimat dapat pahala lebih banyak daripada muslim ini. Alhamdulillah, tiang mengajak kita semua melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal NWDI Bapak Haji Muhammad Nasihuddin Badri. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita pada sore hari ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peletakan batu pertama gedung pengurus besar NWDI yang terletak di kota Mataram. Saya sampaikan gedung karena memang pengurus besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu pusatnya di Pancor. Gedungnya boleh di mana saja. Jadi bisa di Mataram, bisa juga perwakilannya di Jakarta, sesuai dengan kebutuhan perjuangan kita. Hari ini kita meletakkan batu pertama untuk gedung pengurus besar NWDI di kota Mataram. Nasallallahu ta'ala ayaj'al hadzal binaan muhkaman matinan mubarakan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga gedung yang insya Allah ada di tempat ini akan menjadi matinan muhkaman mubarakah. Dia kuat strukturnya, bisa berguna dalam waktu yang lama dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, gedung ini nantinya ketika sudah berdiri adalah hasil dari perjuangan kita bersama. Tadi Bapak Sekjen menyampaikan sudah ada dana yang terkumpul, alhamdulillah. Tetapi bantuan berupa non-dana, doa-doa, zikir, kiriman Fatihah untuk gedung yang akan dibangun itu juga tidak kalah pentingnya. Karena Sidi Syekh Maulana sering menyampaikan kepada kita bahwa pertolongan dari yang tidak terlihat
itu bahkan seringkali lebih kuat daripada pertolongan material yang kita bisa lihat. Karena itu kita terus-menerus Bapak-bapak dan Ibu, walaupun secara materi yang dibutuhkan 5 miliar sekian, tetapi secara non materi tidak terbatas doa yang diharapkan dari kita semua. Mudah-mudahan tempat ini memancarkan cahaya perjuangan NWDI yang ditaksis oleh Maulana sekian puluh tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini beberapa hal. Setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Tiang Nunas, saya minta kepada kita semua untuk mendoakan gedung ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentang NWDI kita. Salah satu tantangan bagi kita, Bapak-bapak dan Ibu, kita semua, saya dan kita semua, adalah bagaimana kita di NWDI mau, sanggup untuk keluar dari, katakanlah, mantiqah ar-rohah, zona nyaman kita. NWDI sebagai organisasi yang katakanlah terbesar, bukan hanya di NTB untuk dakwah Islamiyah, tapi bahkan mungkin di Nusa Tenggara dan Bali, di bagian timur Indonesia. Bagaimana kita yang lahir di NTB dan besar di NTB ini, itu mau dan sanggup menempuh jalan untuk kita keluar dari zona nyaman kita di NTB. Dalam arti kita berikhtiar, benar-benar berikhtiar untuk mewujudkan doa Maulana, wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin. Fil alamin itu artinya bukan hanya di NTB. Bahkan kalau kita menggunakan definisi al-alamin, di dalam buku-buku para ulama itu masya Allah. Jadi cahaya NWDI ini bisa diketahui dan dimanfaatkan kebaikannya. Masya Allah. Bukan hanya menyangkut wilayah, apalagi wilayah yang kecil seperti NTB. Bahkan dia tidak hanya mencakup satu negara seperti Indonesia atau wilayah yang luas sedunia, tapi fil alamin itu juga mencakup tidak hanya manusia, tetapi seluruh alam raya, makhluk selain Allah. Makanya saya senang tadi Pak Sekjen sudah bicara tentang sedekah oksigen. Hebat Pak Sekjen ini. Walaupun yang namanya sedekah itu kan kita memberikan apa yang kita punya, padahal oksigen itu bukan punyaan kita. Kita pun berharap-harap supaya dapat sedekah oksigen dari Allah gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa memang kita di NWDI harus mulai berpikir, memahami dakwah itu sebagai satu kewajiban membangun peradaban yang lebih baik, membangun dunia yang lebih baik. Dan dunia yang lebih baik itu adalah tuntunan agama. Kalau dalam Islam itu tidak dikenal dikotomi antara dunia dan akhirat. Islam mengenal akhirat dan dunia sebagai satu kesatuan. Bahkan dalam satu ungkapan, fa inna dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini sawahnya, akhirat itu adalah hasil panennya. Tanpa sawah tidak ada panen, tanpa dunia tidak ada akhirat yang baik. Karena itu semua hal yang merupakan isu-isu yang dibicarakan oleh umat manusia, itu juga adalah isu-isu yang harus kita pahami di dalam NWDI. Jadi kalau umat manusia bicara tentang membangun lingkungan yang baik, yang sehat, maka itu juga harus menjadi perhatian kita.
Kalau misalnya pemimpin negara kita menyampaikan agenda Indonesia salah satu kedepannya adalah membangun ekonomi hijau, maka harus kita mengerti apa ekonomi hijau itu dan di mana serta bagaimana NWDI bisa bekerja untuk mewujudkan itu. NWDI ini organisasi keagamaan, organisasi dakwah. Dan yang namanya dakwah itu hakikatnya kata ulama izharu mahasinil Islam, menghadirkan keindahan Islam dalam kehidupan. Jadi dakwah itu bukan identik dengan ceramah, bukan identik dengan satu momen keagamaan tertentu, tapi izharu mahasinil Islam. Seluruh aktivitas kehidupan kita yang mampu memunculkan keindahan Islam. Dan tidak mungkin keindahan Islam akan dapat muncul dalam kehidupan kalau banyak ruang-ruang kehidupan yang terus berkembang itu kosong dari tuntunan-tuntunan Islam. Atau kita tidak mampu menerjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran hadis, dalam agama kita, dan di dalam warisan perjuangan Maulana untuk mengisi ruang-ruang yang ada di dalam peradaban manusia itu. Ruang itu sangat luas. Dan kita bersyukur dalam Islam bahwa kalau akidah dan ritual ibadah itu asasnya adalah kepastian, maka di dalam ruang muamalah itu agama memberikan kita keleluasaan. Karena itu dakwah NWDI harus terus berkembang. Bentuknya berkembang, mediumnya juga berkembang, isinya juga harus berkembang. Jadi walaupun isi dakwah kita yang kita warisi dari sekian lama, sekian puluh tahun. Isi dakwah kita misalnya adalah untuk internal warga NWDI, majelis-majelis hizib. Doa-doa syafaat, itu dakwah internal kita. Untuk terus mengerti tentang tradisi yang dibangun oleh Al-Maghfurullah Maulana. Maka hari ini kewajiban kita terhadap hizib Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Banat, terhadap solawat-solawat yang diwariskan oleh Al-Maghfurullah Maulana, itu tidak hanya membacanya, tapi bagaimana nilai-nilai dalam hizib itu dapat kita bahasakan dengan bahasa yang dipahami oleh umat. Kita ambil nilai-nilainya, lalu kita gunakan untuk mengisi ruang-ruang yang ada. Demikian pula yang lain, majelis-majelis dakwah Hamzan Wadi dan semua majelis-majelis dakwah kita. Pengokohan akidah harus tetap. Pembiasaan ritual ibadah juga tidak boleh kendor, tetapi mengisi ruang muamalah itu tidak kalah pentingnya. Karena kadang dalam banyak keadaan ruang muamalah itu bisa mempengaruhi akidah. Maka Rasul pernah menyampaikan kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan bisa mendekatkan kepada kekufuran. Jadi ketika ruang muamalah tidak bisa kita kelola dengan baik, berekonomi kita tidak bisa menghadirkan kesejahteraan, maka itu bisa menggeser akidah. Karena itu dakwah kita harus dakwah yang utuh. Maka saya berharap tantangan agar kita keluar dari zona nyaman dalam makna yang luas. Pertama, dari kiprah hanya di NTB saja menjadi berkiprah yang lebih luas di luar NTB. Dan ini tantangan untuk semua. Tantangan untuk struktur, organisasi, dan tantangan untuk semua kita kader NWDI. Mana yang duluan, struktur atau kader? Mana saja. Tidak harus misalnya, wah struktur belum ada di sini, berarti kita tidak bisa ber-NWDI di sini. Tidak. Karena Al-Maghfurullah mentradisikan, termasuk dalam tradisi hultah, bahwa organisasi itu hadirnya belakangan dibanding perjuangan. Tanpa struktur, kader-kader NWDI harus bisa bergerak di mana saja, membawa nilai-nilai NWDI. Ini saya sampaikan di banyak tempat.
ada kader-kader, ada simpatisan. Ketika ke daerah-daerah, banyak yang tertarik membaca tentang Maulana, baik itu orang lokal, sering juga orang asal NTB yang tinggal di tempat-tempat itu, di provinsi-provinsi yang lain. Ketika mereka mengatakan bagaimana kami ber-NWD ini, walau struktur di sini belum lengkap atau bahkan belum ada, saya sampaikan bahwa bergerak berjuang itu tidak harus menunggu ya, ada struktur yang dibangun. Berjuang dulu, berjuang saja. Karena Al-Mahfurullah Maulana Syekh secara sengaja kan memberikan rentang waktu ya dari 1937 ke 1953. Jadi perjuangannya 37, organisasi itu 53. Ya. Jadi ada sekian belas tahun untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa berjuang itu tidak harus menunggu kepengurusan atau struktur. Dimanapun, termasuk dengan karya-karya kita dimanapun kadar NWDI, teruslah bekerja, berkarya. Itu tantangan yang saya ajak kita semua untuk berani menerima tantangan itu. Bahwa kita tidak boleh ya, berbangga-bangga dengan oh kita terbesar di sini. Wah rumah kita di sini, ya sudah di sini saja. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita tidak sungguh-sungguh melaksanakan doa yang kita lantunkan setiap saat. Wansyur wahfaz wa ayyid fil alamin. Karena itu yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan seperjuangan di NWDI, bahwa perjuangan ini lebih besar dari pribadi kita masing-masing. Perjuangan ini lebih besar dari diri kita. Ini supaya dipahami oleh kita semua. Maka tugas kita, siapapun termasuk dari saya sebagai ketua umum, adalah meletakkan fondasi-fondasi untuk kerja kolektif. Untuk kita bisa bekerja bersama-sama. Bukan membangun, katakanlah kultus individu. Saya pernah sampaikan kemarin ketika pembukaan musyawarah besar pemuda NWDI, bahwa asrul mu'jizat intaha, asrul uzama intaha. Masa yang dulu istilahnya ada Superman itu sudah selesai. Bahkan dalam pandangan Islam ketika para nabi dan rasul sudah ditutup dengan hadirnya nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka individualisme itu sudah selesai. Yang harus dibangun adalah kerja bersama. Jadi tugas kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara, meyakini lalu menerjemahkan dalam kerja bersama bahwa perjuangan ini lebih besar dari pribadi kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperluas ruang perkhidmatan yang di situ terbawa nilai-nilai NWDI kita lakukan. Walaupun untuk itu kita harus menghadapi banyak pertanyaan, banyak gugatan, banyak protes. Tapi selama kita yakini bahwa langkah ini bisa membuka ruang untuk kita memperluas dakwah, supaya fil alamin itu bisa, supaya kita berperan untuk membuka pintu fil alamin itu, maka kita lakukan. Hal yang kedua ini saya sampaikan untuk mengingatkan kita semua bahwa kita punya peran. Saya sebagai ketua umum punya peran. Side semua sebagai pengurus jamaah punya peran. Peran side ndekna lebih kecil, tidak lebih sedikit, tidak kurang penting dibanding pemimpin atau ketua umum. Sama-sama penting, semuanya penting. Tidak ada sholat berjamaah kalau tidak ada makmum. Sealim-alim imamnya. Apalagi imamnya setengah alim. Apalagi tidak alim.
Bahkan kekurangan imam itu bisa ditutupi oleh makmum. Kalau imam lupa, ditasbihkan. Kalau perempuan, kok, ingatkan. Artinya apa? La tanaqidu ya, al-imamah illa bil imam wal ma'mum. Bahwa kepemimpinan dalam Islam dalam semua konteksnya, entah itu kepemimpinan dalam arti ritual ibadah seperti sholat, maupun di dalam kerja-kerja sosial, membangun organisasi, membangun bangsa, membangun negara, membangun daerah, itu harus merupakan perjumpaan yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin. Perjumpaan yang baik, kesamaan visi, dan semua berperan. Itu dua hal yang sampaikan. Karena itu kita semua mari berjuang bersama-sama, nggih, bapak-bapak ibu, nggih. Kita berjuang bersama. Wansyur wahfaz fil alamin, itu kita ingat betul ya. Jangan kita berbangga-bangga saja. Lama-lama kalau kita berbangga-bangga saja di NTB ini besual jadinya. Karena menganggap ya sudah tidak ada lagi yang mau dikerjakan. Akhirnya apa? Cari kekurangan satu sama lain. Maka bagi yang punya energi, mari kita luaskan perkhidmatan kita dengan karya, dengan ikhtiar bersama-sama untuk mewujudkan wansyur wahfaz wa ayyid fil alamin itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan apa yang dijadikan oleh Sidi Syekh Maulana di halaman belakang dari hizib itu ya. Ada siluet Pulau Lombok, lalu ada menara di situ ya, bulan bintang bersinar 5 ya, yang merupakan terjemahan ya, dari apa yang ada dalam hati beliau, bahwa inginlah beliau dari pulau yang kecil ini bisa memberikan nilai-nilai yang baik yang bisa dinikmati oleh seluruh apa yang ada di alam raya ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan pada hari ini. Terakhir saya ingin menegaskan tadi yang disampaikan Pak Sekjen ya, bahwa memang tradisi di NWDI itu ada ruang untuk jamaah ikut bersama-sama membangun ya. Nah tadi beliau sampaikan ada harapan dari jamaah ya untuk membangun ya. Lalu di akhir beliau mengatakan mari kita sama-sama ikut membantu. Saya ingin sampaikan yang berlaku itu yang pertama, bukan yang kedua ya. Jadi tidak usah ada pengumpulan dana. Bagi yang ingin membantu ya sudah silahkan membantu, tapi tidak boleh ada pengumpulan dana untuk membangun gedung ini ya. Jadi saya ingin sampaikan di sini tidak boleh ada ya, sudah cukup banyak ikhtiar yang katakanlah dari masyarakat kepada organisasi, dari jamaah kepada organisasi. Sekarang saatnya organisasi memberikan yang terbaik untuk seluruh jamaah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Demikian yang saya sampaikan, dan terima kasih untuk kota yang kita cintai, Kota Mataram ya, yang memberikan izin untuk dibangun di tempat ini ya, ada izin-izinnya, jadi semua sudah legal, ada izinnya, dan insya Allah kalau gedung ini ada juga akan menambah keindahan Kota Mataram yang kita cintai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.